Alhamdulillah, Alhamdulillah nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fa atma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu wa amilu salihati ila yaumil ma'ud, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hari ini semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tandanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah, yang pertama adalah kasirul istighfar. Yang pertama, tanda-tandanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah senantiasa berupaya tidak meninggalkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala man aksara al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Dalam hadis Nabi, barang siapa memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya daripada kesusahan-kesusahannya itu. Wa min kulli dzikin makhraja, dan daripada hal-hal yang membuat dirinya terhimpit sempit dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan kemudian Allah akan memberikan anugerah rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang dia tidak memperhitungkannya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dan di antara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cara istighfar yang istimewa adalah zikirnya Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam itu pernah diuji oleh Allah, dimakan oleh ikan, kemudian dia itu ada di dalam perutnya ikan, dan dia itu kemudian di dalam lautan yang sangat gelap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menjaga dirinya. Nabiullah Yunus itu masih tetap hidup dan dikeluarkan dari perut ikan dalam keadaan hidup. Apa yang dizikirkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini makanya oleh hadirin para jamaah, kalau bisa jangan ditinggalkan ini, supaya kita kalau ada hal-hal yang masalah-masalah yang menyusahkan kita, yang menghambat diri kita, maka perbanyaklah zikir ini. Dan diantaranya adalah kalau bisa sholat 2 rakaat, sehabis sholat 2 rakaat sholat sunnah, kemudian sujud. Misalnya sholat nanti habis ba'dah sholat Jumat, sujud kembali. Sujud itu kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, membaca 41 kali. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku jalan keluar, ya Allah, berikanlah aku umpamanya, ya Allah, anugerahkan pelindungan kepada kami, zahir batin kami, kepada keluarga kami, anak turun kami. Minta sama Allah seperti itu. Mudahkanlah ya Allah urusan kami supaya bisa segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik darimu ya Allah. Ini minta sama Allah ketika dalam keadaan sujud setelah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang berikutnya lagi adalah tandanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah memperbanyak tawakal kepada Allah. Tawakal itu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang itu berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusan-urusannya. Jadi oleh karena itu, pertama memperbanyak istighfar, yang kedua adalah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-hakim al-asam at-tawakkal 'ala arba'ati awjuhin. Macamnya orang tawakal itu ada 4 macam. Yang pertama adalah arba'atu tawakkul 'alal khalqi. Yang pertama adalah tawakal kepada makhluk.
tawakal kepada makhluk. Jadi yang kedua adalah tawakal kepada harta bendanya. Yang berikutnya lagi tawakal kepada dirinya. Yang berikutnya lagi tawakal sama Tuhannya. Yang pertama fal mutawakkil 'alal khalqi, orang yang tawakal kepada makhluk. Jadi dia pemanya maja mafulan wala hammadih. Kalau ada saya masih punya teman itu, maka tidak ada masalah buat diriku. Misalnya kalau ada saya punya teman yang masih jenderal bintang 1, bintang 2 atau bintang 4, maka enggak masalah begitu. Aman-aman saja, tidak ada masalah di dunia ini. Ini tawakal yang pertama adalah tawakal kepada seseorang yang bisa melindungi dirinya secara lahiriah. Yang kedua adalah tawakal kepada harta bendanya. Maja mamali kasiran fala yadurruni syai'an. Kalau hartaku masih banyak, tidak ada masalah. Urusan aman semuanya, beres semuanya. Ini orang yang tawakal kepada harta bendanya. Yang berikutnya lagi tawakal kepada dirinya. Madam majasati sahihan, ketika tubuhku masih sehat, tidak ada masalah semuanya. Ini tawakal tiga. Tawakal kepada makhluk, tawakal kepada harta, tawakal kepada anggota badannya. Yang ketiga, yang keempat adalah kemudian fahadis salasa, yang ini 3. Orang yang tawakal kepada 3 perkara ini adalah tawakkulul jahilin, tawakalnya berserah dirinya orang-orang yang bodoh. Wal mutawakkil 'ala rabbi, orang yang tawakal kepada Allah, fala ubali asbahtu, maka dirinya adalah orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Harta benda bisa musnah, harta benda kita bisa musnah, jabatan orang-orang yang melindungi diri kita bisa habis. Begitu juga kepada diri kita bisa sakit, bisa mati. Tapi kalau tawakal sama Allah, Allah maha hidup, Allah maha kuat, Allah maha perkasa, kita bisa minta ampun, kita bisa minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi adalah tandanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yataqarrabu ilallah, senantiasa berupaya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam tafarrag li ibadati, wahai hamba-hambaku, luangkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghina, maka aku akan jadikan hati kamu dipenuhi rasa kaya, dicukupkan di dalam hati kamu. Wa amla'u yadaika rizqan, dan aku akan berikan rezeki kepada diri kamu. Ya ibnu Adam la tuba'idni, wahai keturunan anak Adam, artinya kita semuanya, janganlah tuba'idni, janganlah engkau menjauh dariku. Wa amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaika sughlan, kalau kamu menjauh daripada diriku, maka engkau akan aku penuhi hati kamu rasa rakus, rasa fakir, membutuhkan terus-menerus seperti orang yang sangat miskin. Dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang jauh daripada diriku. Ini maka oleh karena itu pentingnya kita senantiasa berupaya takarrub kepada Allah. Di antara cara takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakat muslimin, adalah kita harus mempunyai rutinitas zikir. Kita mempunyai rutinitas zikir. Misalnya kita zikir, kita jangan lupa dalam sehari semalam kita zikir istighfar 100 kali. Rasulullah mengajarkan ini, padahal Rasulullah maksum. Rasulullah itu sudah dipastikan ahli surga. Itu pun tidak melalaikan untuk zikir istighfar 100 kali. Yang berikutnya lagi adalah memperbanyak baca sholawat, minimal dalam sehari semalam baca sholawat 100 kali. Apa hadirin muslimin dimuliakan oleh Allah? So, kalau orang baca sholawat 100 kali, di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa orang itu rajin membaca sholawat kepadaku 100 kali, wajibat syafaatku, wajib orang itu dapat syafaatku. Artinya kalau kita nanti di akhirat kurang modal kita masuk surga, maka kita akan diangkat oleh Allah berkah syafaatnya Rasulullah karena kita rajin membaca sholawat. Walaupun sholawatnya yang pendek-pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini adalah namanya sholawat khitab. Jadi jangan lupa kita membaca sholawat. Tapi kalau kita banyak masalah kita sangat berat, ya kalau bisa jangan 100, ya minimal 1000. Nanti setelah 1000 minta sama Allah,
Ya Allah, anugerahkanlah perlindungan kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepadaku jalan keluar yang terbaik bagi diriku. Jadi jangan lupa membaca sholawat, walaupun sholawatnya yang pendek-pendek. Seperti tadi, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaika ya Muhammad. Jangan lupakan kita zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah minimal dalam sehari semalam 100 kali. Sebab apa? Dalam keterangan hadis yang lain diterangkan, barang siapa orang yang rajin membaca la ilaha 100 kali, maka nanti di hari kiamat dirinya wajhu kal qamar lailatul badr, wajahnya terang benderang seperti bulan purnama. Artinya orang ini tanda-tandanya orang yang selamat, ahli surga, yang rajin membaca zikir la ilaha illallah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya lagi adalah kita berupaya hijrah ilallah wa rasulih. Kita kembali dalam kehidupan kini kembali kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam keterangan kitab Hikam diterangkan apa maksud daripada hijrah itu adalah kita harus berhijrah min watanil ma'siyah ila watanit ta'ah, dari satu komunitas, dari satu kampung yang penuh dengan kemaksiatan menuju kepada suatu kampung atau kawasan yang di situ menyebabkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Pengaruh iman kita, kerusakan kita itu adalah satu karena memperturutkan hawa nafsu kita, yang kedua adalah karena lingkungan kita. Kita mungkin boleh orang imannya kuat, tapi kalau lingkungan kita adalah orang-orang yang jauh daripada Allah, orang-orang ahli maksiat, kita akan tergores, kita akan terseret dalam lingkaran itu. Maka kalau kita ingin kembali di jalan Allah, berupaya untuk meninggalkan daripada komunitas dari teman-teman yang yang jauh daripada ajarannya Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya lagi, hijrah di sini adalah min watanil ghaflah ila watanil yaqdah. Dari kampung, daripada komunitas yang menyebabkan kita lalai daripada Allah, menuju suatu kampung, suatu komunitas yang menyebabkan kita bangkit, artinya bangun untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Min watani alimil asbah ila watani alimil arwah. Dari satu komunitas yang ulama-ulamanya adalah ulama-ulama ahli raga, ahli jasad, ahli lahiriah, menuju kepada ulama-ulama yang ahli ruh. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama atau ustadz, orang alim, tokoh agama itu ada yang bisa membina raga kita saja. Tapi kemudian yang kita penting tidak hanya raga, tapi yang paling utama adalah rohaniah kita. Bagaimana bisa membimbing rohaniah? Karena dalam diri manusia itu ada jasad, ada roh. Kalau hanya pandai menjaga bagaimana kamu seorang ulama misalnya, bagaimana kamu bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, caranya gini, caranya gitu, ini adalah ulama-ulama yang duniawi ya. Tapi yang kita cari adalah bagaimana yang membimbing rohaniah kita untuk semakin mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi hadirin adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Tandanya orang yang beriman adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Memperbanyaklah zikir kamu semuanya kepada diriku, maka aku akan mengingat kepada kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa diingat oleh Allah, kita bisa mendapatkan rahmat perlindungan daripada Allah kalau kita sering berzikir, minta tolong sama Allah. Dan washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepada diriku, maka wala takfurun, dan janganlah kamu kufur kepada anugerah nikmat-nikmatku. Ma'asyiral muslimin, alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Tanda-tandanya orang yang cinta sama Allah, hadirin, kepada diri kita boleh introspeksi pada diri kita. Jadi kalau kita ini benar-benar cinta tak sama Allah, tandanya apa? Tandanya adalah hubbu zikrillah, yaitu mencintai untuk mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu bughdillah, dan tanda-tandanya orang benci kepada Allah adalah bughdu zikrillah, yaitu membenci untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rawahu Buhaiki an Anas bin Malik. Masalul ladzina la yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna kamasalul hayy wal mayt. Perumpamaan orang yang hidup,
Perumpamanya orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah adalah perumpamanya orang hidup dan mati. Jadi orang yang ahli zikir kepada Allah, hakikatnya dirinya hidup. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, hakikatnya sudah mati. Bahkan dirinya sudah mati ketika dia masih bisa berjalan di muka bumi. Boleh jadi dia masih berjalan di muka bumi, boleh jadi dia masih suka makan yang enak, menempati rumah yang mewah, tetapi dia tidak mau berzikir kepada Allah, hakikatnya dirinya sudah mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi adalah tanda-tandanya hayatul qulub. Tanda-tandanya hidup hati kita itu gimana, ma'asyiral muslimin? Mautul qalbi sababus salah. Apa yang menyebabkan kok dirinya kita mati, rohaniah kita mati, itu apa sebabnya, ma'asyiral muslimin? Yang pertama yang menyebabkan rohaniah kita mati adalah hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Yang kedua wal ghaflah an dzikrillah, lalai daripada berzikir kepada Allah. Wa irsal jawari fi ma'asillah, dan melepaskan, membiarkan anggota tubuh kita untuk melakukan maksiat-maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasababu hayati salasah, dan sebab kehidupan hati kita, rohaniah kita supaya bisa hidup bagaimana? Yang pertama az-zuhdu fid dunya, bersifat zuhud di muka bumi ini. Yang kedua wal istighal bi dzikrillah, menyibukkan diri untuk zikir kepada Allah. Wa suhbatu auliyaillah, dan mau berteman sama orang-orang yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wa alamatu mautih, dan tandanya mati hati kita adalah adamul husni ala ma ataka minat ta'at. Tandanya hati kita itu mati, yang pertama adalah dirinya tidak ada rasa penyesalan untuk terlalaikan daripada untuk berzikir taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa tarkun nadam ala ma fa'alta min az-zalat, dan tidak ada rasa penyesalan ketika dirinya melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan dosa. Itu tandanya mati hati kita. Wa suhbat wa sahbuka lil ghafilin al ambat, dan kamu suka berteman sama orang-orang yang lalai, orang-orang yang mati hatinya. Semoga bermanfaat kepada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.